ada sifat gen yang diturunkan kepada anak-anak kita, sehingga jenis rambut, warna kulit, mata, dan seterusnya akan sama karena itu diturunkan secara genetis. Tapi pertanyaan berikutnya ayah bunda yang mulia, bagaimana dengan kesolehan dan ketakwaan? Apakah kesolehan dan ketakwaan bisa diturunkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Kita berharap semoga ayah bunda selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ayah bunda yang mulia, hari ini kalau kita melihat di sekitar kita tanaman, misalnya pohon-pohonan, kita akan menemukan tanaman yang daunnya sama dengan yang lain. Kenapa ya? Oke, kita sudah belajar ternyata ya mereka satu pohon. Mereka mempunyai genetis yang sama, sehingga antara satu daun dengan daun yang lain akan memiliki kesamaan bentuk. Oke? Atau kita coba saksikan di sekitar kita, ketika kita melihat mungkin kita satu keluarga, maka anak-anak kita akan samar rambutnya dengan kita para orang tuanya. Ya, kenapa? Karena kita sudah belajar biologi, ternyata ada sifat gen yang diturunkan kepada anak-anak kita, sehingga jenis rambut, warna kulit, mata, dan seterusnya akan sama karena itu diturunkan secara genetis. Tapi pertanyaan berikutnya ayah bunda yang mulia, bagaimana dengan kesolehan dan ketakwaan? Apakah kesolehan dan ketakwaan bisa diturunkan? Ya, ternyata tidak ayah bunda. Ternyata belum tentu kita menyaksikan bahwa orang tuanya soleh, belum tentu menjamin anaknya solehah atau soleh. Ataupun sebaliknya, ketika orang tuanya mungkin tidak soleh, kita juga tidak bisa mengklaim bahwa anaknya kelak tidak soleh atau solihah. Oleh karena itu, hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ternyata tingkat kesolehan itu tidak bisa diturunkan secara serta-merta. Harus ada sebuah upaya, harus sebuah perjuangan, harus sebuah kerja keras untuk menjadikan anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu ayah bunda yang mulia, dengan belajar ini semua kita seharusnya tahu bahwa kita harus ada upaya keras untuk mensolihkan anak-anak kita dengan memasukkan ke pendidikan-pendidikan yang mengantarkan kepada kesolihan, atau menjadikan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, atau menjadikan anak-anak kita belajar untuk mengenal Islam lebih dalam, atau hal-hal yang lain yang mendekatkan mereka kepada kesolehan yang sebenarnya. Diharapkan dengan ini semua, maka kita akan mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah. Sehingga ayah bunda yang mulia, kalaulah pohon secara genetis bisa diturunkan sehingga ketemu daun-daun yang sama, kalaulah bentuk mata, rambut akan bisa diturunkan, tetapi tingkat kesolehan dari orang tua ternyata tidak serta-merta bisa diturunkan. Oleh karena itu, ini menjadikan kita untuk selalu berupaya lebih gigih dan kuat lagi, menjadikan kita, anak-anak kita, menyiapkan generasi berikutnya agar soleh dan solehah. Apalagi tantangannya luar biasa. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama, yuk kita bersinergi, menjadikan anak-anak kita yang soleh dan solehah, menyiapkan mereka menjadi generasi yang kelak akan memimpin peradaban dan umat ini. Sehingga kesatuan langkah kita, kesatuan keseriusan kita, kesatuan upaya dan daya yang kita lakukan semoga mengantarkan kita. Karena ingat, ketakwaan dan kesolehan tidak otomatis diturunkan secara genetis. Selamat berjuang menjadi orang tua, selamat berjuang menjadi pendidik generasi yang hebat. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.